Pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang remaja berusia 15 tahun di Kota Semarang dengan menusuk tubuh korban akhirnya diancam hukuman 15 tahun penjara. Kebakaran terjadi di Pasar Manyaran, Kota Semarang. Kebakaran diduga berasal dari salah satu kios dan menyambar ke 20 kios lainnya. Tradisi larungan dirayakan dengan sangat antusias oleh warga Jepara di tengah laut bersama dengan Bupati Dian Kristiandi. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kebakaran menimpa Pasar Manyaran, Kota Semarang pada Senin malam. Api yang diduga berasal dari salah satu kios dengan cepat membesar dan menyambar kios lain hingga mengakibatkan 24 kios terbakar. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Senin malam membuat pemilik kios dan warga berhamburan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu kios, kemudian merambat ke kios lain secara cepat hingga mengakibatkan 24 kios terbakar. Dari keterangan saksi di lokasi, api dapat cepat membesar dan tidak bisa dikuasai. Pemilik kios dan warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Dari sini Pak, dari sini itu kecil, tahu-tahu saya turun dari rumah terus lihat itu saya ngeburi dari air sumur tuh sama teman-teman tuh air sumur, tambah besar, belang wire lama kan, terus ini terus saya ngejar terus sampai sana terus sampai ke ujung sana tambah besar Pak. Beruntung petugas pemadam kebakaran cepat datang sehingga api dapat segera dipadamkan dengan mengerahkan 8 mobil pemadam. Setelah berjibaku menjinakkan api selama 2 jam, kebakaran di kios Pasar Manyaran Semarang berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diduga kebakaran ini berasal dari salah satu kios, di mana kebetulan kios ini tidak ada aliran listrik. Jadi bersangkutan pemilik kios ini biasa menggunakan lilin atau obat nyamuk untuk sebagai penerangan. Nah, pada saat sebelum kejadian, pemilik dari kios yang diduga sebagai sumber kebakaran ini keluar sehingga kios ini tidak terjaga. Ya, untuk sementara kami dari pihak kepolisian dan dibantu oleh pihak pemadam kebakaran beserta masyarakat sekitar telah memadamkan api tersebut dengan kerugian sampai saat ini sekitar 400 sampai 500 dengan total 24 kios yang terbakar. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan swalayan yang lokasinya bersebelahan. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, petugas dari kepolisian memeriksa saksi serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Seorang mahasiswa di Semarang diamankan oleh polisi setelah melakukan begal payudara. Tersangka melakukan pelecehan seksual terhadap seorang karyawati yang sedang menawarkan aplikasi produk perbankan di pusat perbelanjaan Kota Semarang. AU, seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Kota Semarang ini langsung diamankan oleh polisi. Tersangka melakukan aksi pelecehan seksual terhadap seorang karyawati produk sebuah perbankan di pusat perbelanjaan di Kota Semarang. Aksi cabul itu terjadi saat korban sedang menawarkan aplikasi kepada tersangka di pusat perbelanjaan Kota Semarang. Awalnya korban sempat merasa perbuatan AU itu tidak sengaja dan berusaha bergeser agar tidak tersentuh. Ternyata tersangka mendekati dan menggoda korban dengan meminta tambah. Korban pun langsung berteriak minta tolong setelah mengetahui ucapan AU. Di hadapan polisi, AU mengakui atas perbuatan yang dilakukan. Saat kejadian, setelah menawarkan produk dari BTN ini, kemudian korban merasa ada yang memegangi alat vitalnya, ya. Kemudian korban menganggap itu hal yang tidak disengaja, sehingga menghindar. Nah, ketika menghindar, justru pelaku ini berbisik, mau satu lagi dong yang sebelah kanan. Nah, itulah kemudian yang membuat korban tidak terima dan meneriakkan hal ini di khalayak ramai, sehingga tersangka ditangkap dan diamankan oleh Satuan Patroli Motor yang kebetulan
sedang berada di sekitar lokasi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul, ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus penganiayaan hingga berujung maut yang bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri lalu. Pelaku berhasil diamankan di Sidoarjo, Jawa Timur saat akan menuju ke Bali. Inilah pelaku penusukan terhadap Ziko Zidan, seorang remaja berusia 15 tahun hingga mengakibatkan meninggal dunia di daerah Kedung Mundu, Kota Semarang pada saat Lebaran kemarin. Dengan kawalan petugas, pelaku bernama Ayub Wahyu Pambudi, 26 tahun warga Semarang ini, didorong setelah dilumpuhkan dengan timah panas saat dilakukan pengejaran di wilayah Jawa Timur. Pelaku yang akan melarikan diri ke Bali ditangkap saat berada di bus di Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa penusukan terjadi tanggal 2 Mei lalu di depan toko Helen di Jalan Kedung Mundu Raya, Tembalang, Semarang. Korban yang sedang berkumpul bersama temannya tiba-tiba didatangi oleh pelaku yang berboncengan dengan temannya dan langsung menusuk korban. Sebelum meninggal dunia saat menuju ke rumah sakit, korban sempat pulang ke tempat kosnya dan meminta tolong kepada kerabat. Datanglah pelaku mengendarai kendaraan bermotor bersama kawannya dan tanpa babi bu melakukan penusukan ke korban yang kemudian akibatnya fatal. Akibatnya korban meninggal dunia. Tersangka yang dihadirkan di depan kita ini atas nama Ayub Wahyu Pambudi. Ini lahir tahun 1995. Sementara pelaku Ayub yang pernah mendekam dalam kasus pencurian, dalam pemeriksaan petugas mengaku tega membunuh korban karena merasa jengkel tubuhnya didorong oleh korban. Saya jengkel, Pak. Jengkel kenapa? Jengkel orangnya dorong saya, Pak. Mendorong? Ya, Pak. Ini kan kejadiannya jam 4 subuh. Iya, Pak. Kamu didorong kapan? Dorong waktu kejadian itu, Pak. Kamu ke depan toko Helen mau ngapain? Antar teman saya, Pak. Ngantar temenmu. Terus Ayub mendorong kamu alasannya apa? Gak tahu, Pak. Saya didorong langsung saya tusuk, Pak. Berarti sudah bawa saja kamu turunnya? Ya, Pak. Selain mengamankan pelaku, polisi menyita barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Atas perbuatan tersangka, polisi mengenakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store Terus apa? Ketik
Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, hari pertama kerja pasca libur panjang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, kantor pelayanan Samsat dan pelayanan surat izin mengemudi atau SIM di kantor Satpas di Demak, Jawa Tengah sesak dipenuhi masyarakat yang hendak membayar pajak serta permohonan perpanjangan dan pembuatan SIM. Untuk mendapat pelayanan, warga harus antri berjam-jam karena terkendala server jaringan pelayanan mengalami error. Beginilah suasana kantor pelayanan SIM di kantor Satpas Polres Demak, Jawa Tengah di hari pertama kerja pasca libur panjang Lebaran Idul Fitri. Ratusan warga yang datang dari pelosok Kabupaten Demak mengantri perpanjangan atau pembuatan SIM baru. Banyak warga yang sebagian merupakan warga perantauan tersebut memenuhi kantor pelayanan hingga menimbulkan antrean yang berjubel. Dari data petugas kantor Satpas, antrean hingga menjelang istirahat, pemohon sudah tercatat lebih dari 200 masyarakat yang mengantri. Meskipun begitu, petugas tetap memberikan pelayanan dan meminta para pemohon untuk bersabar. Masyarakat juga diminta tidak khawatir terkena denda atau sanksi, karena untuk pelayanan SIM yang sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 28 April hingga tanggal 9 Mei dapat diperpanjang hingga tanggal 17 Mei. Permohonan SIM di kantor Satpos Polres Demak meningkat 100% dibanding hari biasa karena banyak juga warga Demak yang mudik dan mengurus surat perpanjangan SIM atau membuat SIM baru. Kurang lebih mengalami peningkatan 100%. Ada kendala mantan? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala, cuma kita mohon sama pemohon pembuat SIM, mohon bersabar karena untuk pelayanan agak meningkat. Jadi dimohon untuk bersabar menunggu antrian yang sudah ditentukan oleh petugas. Banyaknya masyarakat yang hendak mengurus permohonan SIM membuat antrian cukup lama sehingga banyak warga yang kelelahan dan tertidur di kursi tunggu. Para pemohon SIM baru mengaku memanfaatkan waktu pulang kampung karena sebentar lagi akan kembali ke tempat kerja di perantauan maupun kuliah di luar Jawa Tengah. Mereka mengaku kelelahan menunggu lama karena server data untuk foto pembuatan SIM baru mengalami error. Ya antri begini, antrinya banyak banget. Ini perpanjang kenapa Pak? Apa merantau atau gimana? Ya kita merantau di Cirebon. Ini sekalian mudik gitu ya? Di ngurus surat-surat untuk kendaraan. Sementara antrian yang sama juga terjadi di kantor Samsat Demak yang penuh sesak oleh masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan baik roda 4 atau roda 2.
Para wajib pajak ini telah mengantri sejak pagi, namun hingga siang belum juga dilayani. Antrian berjubel ini bahkan membuat sejumlah warga terpaksa duduk di lantai kantor Samsat karena tidak kebagian tempat duduk. Ranto, salah satu warga Demak, mengaku sudah antri lebih dari 2 jam namun belum juga dapat giliran pelayanan. Belum karena gangguan jaringan. Oh gitu. Sudah nunggu berapa lama deh, Pak? Sejak jam 8:30 tadi. Harapannya gimana nih, Pak? Harapannya kalau saya cepat-cepat bisa terlayani supaya jaringannya sudah baik. Untuk menghindari penumpukan masyarakat di kantor pelayanan SIM, pihak Satpas SIM Demak berencana akan membuka pelayanan di malam hari serta penambahan loket agar masyarakat bisa terlayani lebih cepat dan nyaman. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Pati mencatat setidaknya terdapat kenaikan volume sampah sampai dengan 2 kali lipat menjelang dan beberapa hari setelah Lebaran. DLH mencatat jumlah timbunan sampah yang rata-rata di hari biasa berjumlah 80 hingga 100 ton di beberapa hari menjelang dan sesudah Lebaran bisa mencapai 150 hingga 200 ton. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Pati mencatat setidaknya terdapat kenaikan volume sampah di H-1 Lebaran hingga H+5 Lebaran. DLH mencatat kenaikan volume sampah tersebut mencapai 2 kali lipat dari hari biasa. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati, Tulus Budiharjo, saat ditemui di kantornya pada Senin pagi. Tulus mengungkapkan bahwa pada hari biasa volume sampah mencapai 80 hingga 100 ton, namun pada rentan waktu H-1 hingga H+5 Lebaran terdapat kenaikan hingga 2 kali lipat. Hal itu membuat pihaknya mengambil langkah secara langsung. Ia memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan pengambilan sampah dari masyarakat yang biasanya 2 kali dalam sehari meningkat 4 kali dalam sehari. Dari H-2 itu sudah cukup banyak, bahkan setelah H-1 Lebaran itu hampir semua TPS kita yang ada di Kabupaten Pati ini itu meningkat 2 kali lipat. Meski sempat mengalami kenaikan, Tulus Budiharjo mengungkapkan bahwa kini setelah arus balik mudik selesai, volume sampah kembali normal dan intensitas penarikan sampah dari masyarakat juga kembali ke intensitas normal seperti hari biasa. Jadi kontainer tambahan kita tarik, kemudian frekuensi pengambilan sudah sesuai dengan hari-hari biasa. Ini mungkin terkait dengan ya, aktivitas arus balik yang sudah istilahnya sudah ada arus balik, sehingga aktivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Pati ini sudah kembali seperti biasa. Saat kenaikan volume sampah terjadi, pihak DLH Kabupaten Pati mengaku sampai mengerahkan kontainer cadangan untuk mengambil sampah di wilayah yang agak jauh seperti di Tranggil maupun di Margoyoso Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Apa bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update tuh? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki.
ke Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Puluhan wasit olahraga Panahan di Kabupaten Pati mengikuti pelatihan dasar wasit Panahan yang digelar oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dinporapar Kabupaten Pati. Pelatihan dasar wasit Panahan ini diharapkan bisa memberi kontribusi untuk peningkatan prestasi atlet Panahan di Kabupaten Pati. Puluhan wasit olahraga Panahan di Kabupaten Pati mengikuti pelatihan dasar wasit Panahan di Aula Kantor Dinporapar Kabupaten Pati pada Selasa pagi. Sebanyak 30 wasit mengikuti pelatihan tingkat dasar wasit Panahan, baik hadir langsung maupun bergabung melalui daring. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, Rekso Suhartono mengungkapkan bahwa kegiatan ini digelar karena masih minimnya jumlah wasit Panahan di Kabupaten Pati. Ia berharap nantinya kegiatan ini dapat membantu berkontribusi terhadap perbaikan prestasi atlet-atlet Panahan yang berasal dari Kabupaten Pati di kancah nasional maupun internasional. Tujuan kami adalah biar wasit khususnya Panahan ini bisa berinovasi, berkreativitas untuk tentunya untuk meningkatkan prestasi Panahan yang ada di Kabupaten Pati. Sementara itu, Ketua Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kabupaten Pati Sutarto Ontersa mengungkapkan terima kasihnya karena Dinporapar Pati mempunyai inisiatif menggelar acara pelatihan tingkat dasar wasit Panahan ini. Ia berharap dengan adanya pelatihan ini dapat menggugah gairah para atlet Panahan agar dapat berprestasi ke depannya. Jadi nanti setelah ini, 2 hari ini ada pelatihan dan nanti hari Kamisnya nanti akan langsung kita uji coba untuk menjadi wasit seleksi Popda. Langsung praktek ya, Pak? Seperti diketahui, acara pelatihan tingkat dasar wasit Panahan yang digelar Dinporapar Kabupaten Pati ini berlangsung 4 hari dari tanggal 9 Mei sampai dengan 12 Mei mendatang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan.
Pesta Lomban di Kabupaten Jepara berjalan sangat meriah. Prosesi larungan kepala kerbau diikuti belasan ribu masyarakat yang sudah memenuhi TPI Ujung Batu, Kecamatan Jepara sejak pukul 5 pagi. Sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat, tempat pelelangan ikan atau TPI Ujung Batu, Kecamatan Jepara sudah dipenuhi masyarakat, sementara itu di laut sudah bersiap ratusan kapal nelayan. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaji kepala kerbau yang diletakkan di atas miniatur kapal mulai diarak keluar dari TPI. Dengan iring-iringan tarian masyarakat pesisir, sesaji kepala kerbau dinaikkan ke atas kapal. Suasana muara Sungai Wiso mendadak seperti akan ada perang. Ratusan kapal dan perahu kecil berjalan bersama menuju tengah laut Jepara. Kapal dan perahu dipenuhi masyarakat yang ingin menyerbu kepala kerbau yang dilarung oleh Bupati Jepara Dian Kristiandi. Alhamdulillah ya, semuanya kegiatan Pesta Lomban tahun 2022 bisa berjalan dengan baik dan lancar karena petunjuk dari pemerintah pusat yang 2 tahun selama ini itu kegiatan nggak bisa berjalan seperti ini. Ada sedikit kelonggaran, warga masyarakat begitu antusias. Tadi kita bisa lihat seluruh lapisan masyarakat berbaur untuk sama-sama merayakan Pesta Lomban ini merupakan satu bentuk perwujudan rasa syukur sebenarnya, rasa syukur warga masyarakat khususnya nelayan. Setelah sampai di sebelah utara Pulau Panjang, miniatur kapal bersiap dilarung. Seketika itu perahu-perahu nelayan langsung merangsek mendekat. Saat Bupati menjatuhkan kapal di laut, para lelaki langsung menceburkan diri. Mereka seolah bertikai memperebutkan sesaji di kapal tersebut. Tak hanya sesaji, mereka memperebutkan perhiasan yang dipasang di kepala kerbau seperti kalung, anting-anting, dan perhiasan lainnya. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.